Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak. Jadi Bapak kali ini akan mencoba membuat channel YouTube. Jadi channel Bapak ini Bapak namain GG. Jadi kalau nanti Bapak membahas tentang game, GG itu artinya guru game. Karena profesi Bapak guru dan hobi Bapak ngegame. Dan kalau misalnya lagi ngajar gini, Bapak akan kasih nama kepanjangannya GG itu adalah Guru Gusti. Karena profesi Bapak guru dan nama Bapak Gusti Anastia. Gini ya, jadi saya tahu kalian pada banyak yang kangen dengan sekolah, dengan situasinya, dengan segala macamnya lah. Kangen dengan guru, kangen dengan lingkungan sekolah, kangen dengan uang saku kalian, kemudian kangen dengan pelajaran, kangen dengan mantan, kangen dengan teman, guru BK dan lain sebagainya lah. Jadi di konten Bapak pertama ini dan seterusnya nanti Bapak akan ngevlog dan mereview kelas kalian gitu ya. Jadi untuk pertama ini Bapak berada di kelas 3 IPS 2 ya, kelas 3 IPS 2. Jadi Bapak tahu kalian pasti kangen nih gimana keadaan kelas kalian setelah beberapa bulan ditinggalkan. Memang agak kotor, agak berantakan karena wajar, karena tidak digunakan selama beberapa bulan ini. Tuh. Kita lihat di sini ada beberapa foto pemilik kelas sebelumnya yang sudah lulus kelas 3 IPS 2. Ini dia. Mudah-mudahan kakak-kakak kelas kalian ini yang sudah lulus bisa menggapai cita-citanya dan menjadi orang sukses. Amin ya robbal alamin. Di sini ada jadwal kalian, jadwal kelas, kemudian jadwal piket, denah. Oke, untuk tahap awal mungkin Bapak akan sedikit merapikan kelas kalian ini karena memang kalau kondisinya kurang bersih gini kurang nyaman juga buat ngajar. Oke, alhamdulillah kelas sudah saya bersihkan sedikit saya bersihkan, sudah lumayan lebih menyenangkan. Ingat, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oke, semua sudah beres, langsung saja kita ke materi. Jadi saya akan membahas tentang ekonomi Indonesia di masa pandemi. Percuma dong, udah lama kita belajar ekonomi, tapi kita nggak tahu nih kondisi perekonomian kita tuh seperti apa sih setelah pandemi ini. Tapi sebelum Bapak mulai, Bapak mau bacakan dulu nama-nama yang belum bayar LKS. Jadi mumpung di YouTube, mumpung dilihat banyak orang, Bapak mau nagih dulu. Gimana? Boleh Bapak bacakan nama-namanya? Oh enggak. Kalau enggak, tapi kalian harus janji ya untuk like, subscribe, dan share. Oke, langsung saja kita ke materi. Mudahan materi yang sedikit ini bisa menimbulkan manfaat yang banyak buat kita semua, amin. Jadi ekonomi Indonesia di masa pandemi ada beberapa hal yang akan Bapak bahas. Yang pertama adalah COVID-19 itu dan dampaknya. Yang pertama adalah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi di sini ada tabel pertumbuhan ekonomi atau angka pertumbuhan ekonomi dari tahun 1998 sampai dengan 2020. Jadi di tahun ini karena ada pandemi COVID-19 ini, maka angka pertumbuhan kita sangat turun drastis, berada di titik negatif 5,32. Tapi dulu negara kita pernah mengalami yang lebih buruk lagi. Pada tahun 1998 ada krismon atau krisis moneter, kita menyentuh angka negatif 13,13. Nah, tugasnya untuk murid-muridku sekalian, kalian nanti cari pertumbuhan ekonomi Indonesia itu apa sih pengertiannya, itu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah grafik perkembangan kasus COVID-19. Jadi kasus COVID-19 ini di bulan Juni dan Juli itu meningkat cukup signifikan seiring peningkatan tes dan relaksasi PSBB. PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Jadi semua serba dibatasin. Nah, pandemi ini membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun karena diliputi ketidakpastian dan sangat dipengaruhi oleh perkembangan COVID itu sendiri. Nah, di sini ada proyeksi pertumbuhannya dalam persentase sebelum COVID dan bulan Maret, April, dan Mei, Juni. Kita bisa lihat perbandingannya. Nah, institusi sendiri itu pemerintah, ADB. ADB itu adalah Asian Development Bank atau Bank Pembangunan Asia. Terus IMF,
IMF ini adalah The International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Sementara WB ini adalah World Bank atau Bank Dunia. Kemudian saya lanjut lagi ke dampaknya. Dampak utama tentu saja adalah tingkat kemiskinan. Nah, di sini saya menampilkan tabel tentang Gini rasio atau rasio Gini. Ingat, rasio Gini itu adalah alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan pengeluaran penduduk. Nah, menurut data, terutama di Jawa, mengalami peningkatan 0,37 basis poin atau setara dengan 1,28 juta orang miskin baru. Kalian bayangin ya, selama Covid ini ada 1,28 juta orang miskin baru. Ya, kita bayangin aja, banyak orang itu mengalami penurunan pendapatan dengan drastis. Contoh misalkan penjual makanan atau kantin sekolah, mau itu tingkat SD, SMP, SMA, pasti mereka pada libur karena kegiatan belajar mengajar nggak aktif. Jadi akibatnya mereka tidak punya pemasukan dan berkurang gitu. Jadi memang COVID ini dampaknya sangat membuat kita terpuruk lah dari segi ekonomi sebenarnya. Kemudian saya akan lanjutkan dengan respon kebijakan pemerintah. Jadi respon kebijakan pemerintah yang pertama tentu saja tentang biaya ya. Jadi total biaya penanganan COVID ini sebesar 695,2 triliun. Yang dibagi-bagi lagi nih untuk perlindungan sosial, insentif usaha, pembiayaan korporasi, sektor KL dan Pemda. KL ini kepanjangannya adalah Kementerian dan Lembaga ya, dan Pemda ini pemerintah daerah. Kalau UMKM ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, untuk perlindungan sosial, jadi seperti misalkan kita sudah tahu di lingkungan kita sudah banyak masyarakat yang terdampak sangat parah, itu sudah diberikan sembako, diberikan bantuan BLT, kemudian listrik didiskon dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kalian tidak dapat dana-dana tersebut, mungkin bisa melaporkan ke Pak RT, Pak Lurah, atau ke kecamatan atau dinas-dinas terkait setempat lah. Artinya apakah kalian memang tidak dapat atau kalian memang tidak layak dapat. Yang selanjutnya adalah arah kebijakan ekonomi dan fiskal 2020-2021. Nah, jadi kebijakan fiskal itu diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan. Jadi ada yang namanya PEN, kepanjangan dari Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi pemerintah melakukan pelebaran defisit untuk mempercepat penanganan COVID ini dan juga menstimulasi ekonomi kita. Nah, tugas untuk kalian cari tahu dan resumlah tentang PDB atau Produk Domestik Bruto, kemudian pajak, kemudian belanja negara dan pembiayaan ini tentang APBN. Nah, jadi kalian nanti bisa meresum 3 hal: PDB atau Produk Domestik Bruto, pajak, dan APBN. Nah, jadi sementara ini belanja negara itu berfokus untuk mendukung program prioritas pembangunan dan percepatan pemulihan ekonomi kita. Jadi memang semua pihak sudah berusaha. Dan yang terakhir adalah arah kebijakan reformasi fiskal. Jadi kurang lebih ada 7 yang direncanakan. Jadi ada reformasi kesehatan, reformasi program perlindungan sosial, pendidikan, industri, TKDD. Jadi TKDD ini adalah transfer ke daerah dan dana desa. Jadi kalau kalian sering dengar tentang dana desa, nah ini tentang itu. Kemudian perpajakan, yang keenam dan yang ketujuh adalah reformasi penganggaran. Nah, khusus untuk reformasi pendidikan saya akan membahas sedikit. Jadi pemerintah itu memprogramkan bahwa nanti akan ada digitalisasi infrastruktur pendidikan. Jadi semua serba digital. Makanya untuk kalian semua murid-muridku, kalian harus menguasai teknologi dengan baik, dan juga saya harapkan kalian itu lebih punya motivasi untuk belajar mandiri, belajar sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, penguatan kompetensi guru. Jadi Bapak akan dikuatkan kompetensinya. Kemudian simplifikasi kurikulum dan penguatan karakter. Jadi mungkin akan ada penambahan kurikulum baru di dalam kurikulum 2013. Jadi akan ditambahkan yang sesuai mungkin dengan kondisi COVID sekarang. Kemudian pengukuran berbasis standar global
link dan match. Jadi link dan match ini sangat penting. Jadi maksudnya link dan match itu adalah penggalian kompetensi kita yang dibutuhkan pasar kerja ke depan. Jadi pasar kerja itu butuh orang seperti apa sih, dengan kemampuan kompetensi seperti apa sih. Dan yang terakhir yang terpenting adalah koordinasi pusat dan daerah serta masyarakat. Jadi semua harus terkoordinasi, harus bekerja sama demi majunya pendidikan Indonesia. Oke, sampai di situ dulu. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat dan tetap optimis bahwa kita bisa melewati pandemi ini, tetap survive. Jadi nanti bisa ketemu Bapak lagi dalam proses belajar mengajar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Doakan saya semoga bisa bikin konten selanjutnya di kelas-kelas kalian yang lain. Saya akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.